Apakah kamu mengalami gangguan tiroid akibat autoimun? Boleh share di kolom komentar ya, apa gejalanya, bagaimana perjalanan pengobatannya, dan punya pertanyaan apa mengenai kondisi autoimun tiroid kamu. Untuk sobat imun lainnya, yuk kita simak penjelasan mengenai autoimun tiroid. Semoga bermanfaat ya. Penyakit autoimun tiroid secara umum dikenal dua kondisi utama, yaitu penyakit Graves dan tiroiditis Hashimoto. Kondisi autoimun ini ternyata dialami pada kurang lebih 2-3% populasi dunia. Salah satu kondisi autoimun tersering dan lebih banyak dijumpai pada wanita. Diketahui pula ternyata sobat imun sekalian, 2-20% populasi dapat mengalami tiroiditis autoimun yang bersifat laten atau tanpa gejala. Sekali lagi, lebih sering diketemukan pada wanita, yaitu 4-6 kali lebih tinggi dari pria. Sehingga saat ini kondisi kesehatan tiroid di tengah pergejolakan dunia dan gaya hidup modern menjadi salah satu kondisi yang sangat harus diperhatikan, terutama kalau kamu mengalami kondisi-kondisi terkait gangguan tiroid, seperti kelelahan, energi rendah, mood yang kurang begitu baik, gangguan berat badan, gangguan kulit, gangguan rambut, dan lain sebagainya. Beberapa faktor lingkungan yang terutama banyak dijumpai pada kehidupan zaman modern dan genetik dan usia ternyata dapat menjadi pencetus munculnya autoimun tiroid. Untuk faktor-faktor lingkungan sendiri yang terutama diperhatikan pada saat ini adalah bahan kimia pengganggu hormon seperti paraben, BPA, isotianat, dan juga pelapis anti lengket. Selain itu, kelebihan iodin, stres berkepanjangan, infeksi virus dan bakteri, dan juga kekurangan zat nutrisi penting seperti zinc, selenium, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D diduga menjadi salah satu penyebab maraknya peningkatan kasus dari autoimun tiroid belakangan ini. Penyakit autoimun tiroid, yakni Graves dan tiroiditis Hashimoto, mempunyai beberapa perbedaan gejala klinis, diagnosis, dan penanganan. Pada penyakit Graves, antibodi yang disebut sebagai TRAB atau thyroid receptor antibody membuat kelenjar tiroid bekerja berlebihan, sehingga menimbulkan gejala hipertiroid atau peningkatan fungsi daripada kelenjar tiroid seperti penurunan berat badan, sensitif terhadap suhu panas, berdebar-debar, sampai gejala krisis tiroid yang ditandai dengan demam tinggi, diare, kuning, sampai penurunan kesadaran. Penyakit Graves juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan di luar kelenjar tiroid, seperti pembesaran pada jaringan seputar mata yang kita sebut sebagai oftalmopati Graves. Sebaliknya, pada tiroiditis Hashimoto, antibodi yang disebut sebagai TPO membuat sistem imun menyerang kelenjar tiroid. Pada awalnya, karena kerusakannya justru timbul gejala hipertiroid. Namun, setelah banyak kelenjar tiroid yang rusak sehingga fungsinya menurun, justru muncul gejala hipotiroid seperti peningkatan berat badan, bengkak, kelelahan, sensitif terhadap dingin, kulit yang menjadi tipis, rambut rontok. Dan pada beberapa kasus, bila kadar hormon tiroid sangat rendah dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan juga koma. Tiroiditis Hashimoto seringkali dijumpai bersamaan dengan beberapa kondisi autoimun lain, seperti diabetes tipe 1, sindrom Sjogren, penyakit celiak, dan juga vitiligo. Sobat imun sekalian bisa menyimak pembahasan video sebelumnya. Lalu, bagaimana biasanya dokter mendiagnosis kondisi autoimun tiroid? Bila sobat imun mengalami keluhan hiper atau hipotiroid, seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan terkait fungsi tiroid, seperti hormon TSHS, free T4, free T3, untuk menentukan tipe, derajat, dan lokasi kelainan hormonalnya.
Selain itu, kami juga akan melakukan pemeriksaan imaging tiroid seperti ultrasonografi. Karena ternyata ada beberapa gangguan tiroid bisa disebabkan oleh karena adanya nodul tiroid yang sifatnya fungsional. Dia menghasilkan hormon tiroid secara berlebihan. Untuk penentuan autoimunnya apa, biasa kita akan lakukan pemeriksaan TRAB untuk mendeteksi penyakit Graves, anti-TPO untuk mendeteksi tiroiditis Hashimoto, dan juga antibodi tiroglobulin untuk mendeteksi apakah terjadi kerusakan kelenjar tiroid yang berkelanjutan. Selain itu, pada beberapa kasus seperti atrofik tiroiditis, kita bisa melanjutkan pemeriksaan TRAB-nya yang sifatnya blocking atau stimulating untuk menentukan diagnosis lebih lanjut. Bila pada anamnesis dan pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda-tanda penyakit autoimun lainnya, bisa saja pemeriksaan juga dilanjutkan untuk diagnosis-diagnosis autoimun terkait, terutama pada tiroiditis Hashimoto. Pengobatan pada kondisi autoimun tiroid untuk masing-masing individu dapat berbeda-beda. Umumnya langkah pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan fungsi hormonal. Bila hipertiroid diberikan obat penurun hormon, bila hipotiroid diberikan suplementasi pengganti hormon tiroid. Hal ini diperlukan karena hormon tiroid memainkan fungsi penting untuk metabolisme dan aktivitas selular manusia. Setelah hormon stabil, pada beberapa kondisi seperti oftalmopati Graves, tiroiditis yang aktif menyebabkan kerusakan, bisa saja diberikan pula glukokortikoid dan imunosupresan untuk mengendalikan gejalanya. Kita juga memperhatikan bagaimana triggernya, bagaimana kita memaintain supaya kondisi autoimun tiroidnya bisa mencapai masa remisi. Masa sakit autoimun tiroid biasanya bersifat kambuhan. Setiap episode bisa berlangsung rata-rata 12 sampai 18 bulan. Namun demikian, bila kita berhasil menemukan triggernya, bila kita berhasil melakukan maintaining daripada resiliensi daripada kelenjar tiroidnya, maka dapat diharapkan tidak terjadi kekambuhan dari kondisi autoimun tiroidnya. Nah, tentunya pertanyaan Sobat Imun sekalian, terutama yang mengalami kondisi autoimun tiroid, bagaimana mencegah supaya kondisi autoimun tiroid tidak kambuhan dan bisa masuk masa remisi. Selain pengobatan, tentunya pilar-pilar gaya hidup antiinflamasi juga perlu dilakukan. Pembahasan untuk setiap pilar dapat dilihat pada video-video yang sudah kami buat sebelumnya, mulai dari diet, olahraga, tidur cukup, berkualitas baik dan teratur, mengelola stres, menjaga hubungan baik, mengelola kesehatan lingkungan tempat tinggal, semua adalah pilar-pilar yang sangat penting untuk mencapai remisi kondisi autoimun kita. Secara khusus, ada nggak diet untuk autoimun tiroid? Ada. Pada pasien-pasien dengan kondisi hormon tiroidnya sedang tidak seimbang, biasanya kami minta untuk menghindari makanan yang kaya goitrogen atau senyawa pengganggu metabolisme kelenjar tiroid, terutama masalah di iodinnya, seperti sayur-sayuran cruciferous, kol, brokoli, kembang kol, kailan, terutama dalam bentuk mentah. Begitu juga produk kedelai seperti tempe, tahu, dan juga edamame. Namun tentunya makanan-makanan ini sebenarnya kan makanan sehat. Sehingga biasanya tidak kita minta pantang untuk seumur hidup. Hanya pada saat kondisi hormon tiroidnya sedang tidak baik. Begitu hormon tiroidnya baik, tentu saja sayuran-sayuran cruciferous, terutama kalau sudah dimasak, ya, produk-produk kedelai merupakan produk yang sehat. Namun tentunya ada beberapa produk yang kita minta pantang secara seumur hidup kalau bisa, ya, tentunya seperti makanan instan olahan, makanan siap saji, makanan tinggi gula, ya, makanan yang menggunakan minyak rafinasi, daging olahan, dan alkohol. Kita tahu beberapa vitamin dan mineral memainkan fungsi penting untuk menjaga
fungsional daripada kelenjar tiroid kita tetap optimal. Seperti iodin, zat besi, vitamin D, selenium, dan juga beberapa vitamin lain seperti vitamin B, vitamin C, vitamin E memainkan peran kunci untuk menjaga kesehatan dan fungsi kelenjar tiroid. Sehingga kita juga sarankan untuk suplementasi beberapa vitamin dan mineral penting seperti yang tadi sudah disebutkan kalau misalnya mengalami kekurangan dari asupan makanan. Ingat, dosisnya adalah dosis suplementasi, bukan dosis tinggi ya. Kecuali mungkin vitamin D ada beberapa yang kita gunakan dosis tinggi untuk pengobatan. Fungsinya adalah untuk support fungsi tiroid yang baik. Hati-hati karena kalau overdosis seperti overdosis yodium itu juga dapat menyebabkan gangguan fungsi dari kelenjar tiroid. Nah, Sobat Imun sekalian, demikian pembahasan kita mengenai autoimun tiroid. Semoga bermanfaat. Sampaikan pertanyaan dan saran di kolom komentar atau melalui email ke binaimun@gmail.com ya. Salam imunohomeostasis.